sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Halo teman-teman, selamat datang di Gans Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Bagaimana jika seorang tentara muda yang belum memiliki pengalaman, namun mendapatkan tugas menjadi pemimpin pasukan untuk mengambil sebuah buku catatan intelijen yang ada di markas musuh, yang mana markas tersebut berada di dalam terowongan bawah tanah. Kemudian dia hanya mengandalkan kemampuan dalam membuat sebuah peta. Itulah sedikit penggalan cerita dari film Embus yang dirilis tahun 2023. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai ke alur ceritanya. Berlatar di Vietnam pada tahun 1966, kita akan diperkenalkan dengan Komandan Drummond, yang merupakan komandan pasukan tentara Amerika. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan Kapten Mora, yang tengah menghadap Komandan Drummond di markas untuk melaksanakan sebuah tugas khusus. Komandan Drummond mengatakan bahwa sebuah binder catatan intelijen yang sangat rahasia telah jatuh ke tangan musuh, yang tiada lain adalah tentara pemberontak Vietnam yang ada di hutan tempat pangkalan militer Amerika tersebut. Komandan memerintahkan Kapten Mora untuk mengambil binder tersebut karena bisa mengancam keselamatan pasukan Amerika apabila tentara pemberontak mengetahui isinya. Komandan pun mengirim kapten dan salah satu rekannya yang bernama Crawford untuk merebut kembali bindernya. Singkat cerita, binder itu pun bisa didapatkan kembali oleh dua tentara Amerika dan mereka langsung mengirimkan ke kem tempat Kapten Mora berada. Kita kemudian diperkenalkan dengan tentara muda namun memiliki gelar insinyur. Dia adalah Kopral Ackerman. Sekaligus dia merupakan tentara yang bertanggung jawab atas kem tersebut. Setelah dua orang tentara tersebut menyerahkan binder kepada Kapten Mora, tiba-tiba pasukan tentara pemberontak Vietnam menyerang kem mereka, sehingga baku tembak pun tidak terhindarkan lagi. Namun sialnya, binder tersebut belum sempat diketahui informasinya karena belum selesai diterjemahkan isinya, dan kini kembali hilang alias diambil oleh tentara pemberontak, yang mengakibatkan Komandan Drummond marah kepada Kapten Mora dan segera memerintahkan untuk merebut bindernya dan menyerang kediaman tentara pemberontak. Singkat cerita, Kapten Mora, Ackerman, dan seorang Letnan Kolonel Miller, kita panggil saja si Kolonel, mereka sedang merencanakan misi untuk melacak keberadaan tentara pemberontak dengan menyuruh anjing pelacak untuk mengenali bau para mayat tentara pemberontak sehingga mereka bisa menemukan kemana arah mereka berasal. Setelah itu, si Kolonel dan Ackerman serta pasukannya pun langsung menyusuri hutan Vietnam tersebut. Setelah sekian lama mengelilingi hutan, tiba-tiba pasukan pemberontak yang berpatroli di wilayah tersebut muncul dan langsung terjadi baku tembak dengan pasukan kolonel. Tidak terlalu sulit bagi pasukan kolonel untuk menghabisi tentara pemberontak, yang memang jumlah mereka sangat sedikit. Setelah semuanya aman, kolonel dan pasukannya menemukan sebuah lubang atau terowongan bawah tanah, yang setelah diperiksa, ternyata di dalamnya merupakan sebuah markas yang tiada lain adalah markas milik tentara pemberontak.
Mengetahui itu, kolonel pun langsung melaporkan kepada Kapten Mora, sehingga kapten langsung melaporkannya kepada Komandan Drummond. Komandan Drummond memerintahkan agar pasukan kolonel memasuki terowongan tersebut. Namun Kapten Mora mengatakan bahwa biar dirinya saja yang akan memimpin pasukan untuk masuk ke terowongan. Komandan Drummond segera membantah kapten. Dia mengatakan biar Kapten Mora tetap menjadi penghubung informasi untuk dirinya. Komandan Drummond kemudian menyuruh Ackerman untuk memimpin pasukan yang akan masuk ke terowongan. Akan tetapi, kapten keberatan karena dia merasa Ackerman masih muda dan tidak memiliki pengalaman melawan musuh di dalam terowongan. Akhirnya Kapten Mora pun pasrah dan mengikuti perintah komandannya, yakni Ackerman yang memimpin pasukan. Misi untuk menemukan Binder diberi waktu selama 2 jam. Dan jika lewat 2 jam, artinya misi mereka gagal. Dan seluruh camp akan dibersihkan dan hal itu langsung diperintahkan Komandan Drummond kepada Crawford yang merupakan tentara kirimannya dari markas. Setelah semuanya siap, si kolonel langsung membagi tugas kepada pasukannya, di mana Ackerman dan pasukannya yang akan turun ke bawah dan pasukan kolonel akan berjaga di atas. Ackerman pun bertanya kepada kolonel, kenapa harus dirinya yang turun? Kenapa tidak kolonel saja? Karena tentu dia lebih berpengalaman dari dirinya. Kolonel pun menjelaskan bahwa karena dirinya adalah seorang insinyur yang cerdas, yang bisa menganalisa apa yang ada di bawah dan membuat peta agar pasukannya bisa memasuki terowongan tersebut. Kemudian kolonel menjelaskan bahwa prioritas misi ini adalah menemukan Binder dan mengambilnya ataupun menghancurkannya, agar pihak musuh tidak mendapatkan informasi apapun terkait Binder tersebut. Setelah mengatakan itu, pasukan langsung bergegas menjalankan tugasnya. Di dalam terowongan, Ackerman dan pasukannya melihat bahwa terowongan tersebut sangat panjang, seperti labirin yang memiliki banyak sekali jalan pintas. Ackerman mulai memetakan seluruh jaringan yang terhubung dengan terowongan. Ackerman memerintahkan rekannya yakni Cole, Nevins, dan Gledhill untuk berjalan di jalur lain sementara dirinya, Mera, Boyd, dan Gates akan menyusuri terowongan yang di depan mereka. Tiba-tiba Mera kakinya menyentuh sebuah tali yang merupakan perangkap tentara pemberontak yang berisi lebah dengan sengatan yang mematikan. Beruntungnya dia masih selamat dan dengan bekas sengatan yang cukup parah di bagian tubuhnya. Di sisi lain, Gledhill, rekan yang bersama Cole, tiba-tiba terjatuh pada jebakan musuh, sehingga membuatnya tewas karena tertusuk ranjau bambu yang dipasang di bawahnya. Sehingga kenyataan itu membuat Cole dan Nevin sangat sedih. Namun mereka belum bisa melaporkan kepada Ackerman ataupun kolonel mereka. Kemudian mereka berdua langsung pergi dan menemukan tentara pemberontak di sebuah ruangan, sehingga Cole langsung menembak mereka semua hingga tewas. Namun Cole juga terluka akibat tembakan dari musuh. Setelah itu, mereka langsung mencari Binder, akan tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Cole merasa lukanya cukup parah, sehingga tidak memungkinkan untuk terus berjalan. Kemudian dia pun memerintahkan Nevins untuk mencari tim Ackerman, sementara dirinya akan menunggu di situ. Akan tetapi saat Cole ditinggal sendirian, tiba-tiba tentara pemberontak menemukan dirinya dan langsung menembak Cole sehingga dia tewas saat itu juga. Kemudian Nevins menemukan Ackerman dan timnya dan langsung melaporkan apa yang sudah terjadi. Rekan-rekan Ackerman terlalu pesimis dengan apa yang ada di terowongan. Mereka mengira mereka semua akan mati di sana. Namun Ackerman meyakinkan mereka bahwa mereka akan keluar dengan selamat dari terowongan tersebut. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai suatu ketika mereka menemukan jalan untuk keluar dari terowongan. Akan tetapi di atas ada 2 tentara Vietnam yang berjaga, sehingga Mera yang naik terlebih dahulu langsung menembak salah satunya hingga tewas. Namun seorang lagi sudah bersiap untuk menembak Mera. Beruntungnya di atas pasukan kolonel sampai di situ tepat waktu dan langsung menghabisi 1 tentara Vietnam yang tersisa. Setelah semuanya aman, Ackerman dan timnya pun keluar dari terowongan.
Sesampainya di luar, Ackerman melaporkan apa yang sudah terjadi di dalam, termasuk kedua rekannya yang tewas. Kemudian Ackerman pun memberikan peta yang digambarnya kepada kolonel. Kolonel bertanya, apakah kau menghitung jaraknya ini hanya menggunakan langkah kaki? Ackerman pun menjawab, benar, bahwa dia memiliki insting yang kuat dan akurat hanya dengan mengandalkan langkah kakinya. Setelah melihat peta yang sangat detail dari Ackerman, kolonel semakin percaya bahwa Ackerman bisa menyelesaikan misi ini. Sehingga saat itu juga, Ackerman diperintahkan untuk masuk ke terowongan lagi dan menemukan bindernya. Ackerman mengambil beberapa makanan dan dengan timnya, mereka kembali masuk ke dalam terowongan lagi. Sesampainya mereka di dalam terowongan, tim Ackerman bertemu dengan Crawford dan rekan-rekannya. Diketahui, Crawford ini merupakan seorang yang arogan dan sering membantah. Ackerman mengatakan bahwa seharusnya Crawford dan timnya berjaga di luar dan melindungi pintu keluar. Namun mereka malah masuk dan mengambil senjata tentara Vietnam. Sesampainya di persimpangan, Crawford bertanya kepada Ackerman, kenapa dirinya menjadi penanggung jawab dalam misi ini. Ackerman pun menjawab bahwa tanyakan saja kepada Kapten Mora, karena dia hanya menjalankan perintah darinya. Kemudian Crawford bertanya, selain mengambil binder, apalagi yang akan Ackerman lakukan? Ackerman pun menjawab bahwa dirinya yang akan membuat peta. Mendengar jawaban itu, Crawford tertawa sambil mengejek Ackerman bahwa misinya hanya membuat sebuah peta. Setelah itu, Crawford dan timnya menuju jalan lain, sementara Ackerman dan timnya berjaga di persimpangan. Tiba-tiba tentara Vietnam muncul dari belakang dan langsung menembakkan senjatanya ke arah Crawford. Beruntungnya Crawford mampu melumpuhkan mereka semua dengan menggunakan tembakan api yang dia curi dari tentara Vietnam. Ackerman dan timnya sampai di ruangan yang sepertinya adalah sebuah kamar. Di sana mereka melihat tentara Vietnam yang sedang terluka dan tidak sadarkan diri. Melihat itu, rekan Ackerman yang bernama Daniel ingin membunuh tentara Vietnam. Melihat itu, Ackerman mencegahnya karena tidak pantas membunuh musuh yang tidak berdaya. Ackerman mengingatkan bahwa misi mereka mencari binder. Dan di sini pun terjadi perselisihan antara Daniel dan Ackerman. Sebagai seorang pemimpin, Ackerman berusaha menjelaskan dan meyakinkan bahwa tindakan Daniel tidaklah benar, serta mengingatkan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu untuk berdebat dalam terowongan tersebut. Scene kemudian berpindah ke Crawford yang memaksa memasuki terowongan sempit, dan tiba-tiba muncul tentara Vietnam, sehingga dia langsung menembak senjata apinya yang menyebabkan getaran yang cukup keras sampai tim Ackerman mendengar suara itu. Mendengar adanya getaran, tentara Vietnam mengetahui posisi Ackerman dan timnya, sehingga tentara Vietnam menjatuhkan sebuah granat tepat di depan tim Ackerman, sehingga ledakannya menyebabkan Navin tewas di tempat. Kini tim Ackerman tersisa dirinya, Gates, dan Boy. Sesampainya di sebuah persimpangan, tiba-tiba tentara Vietnam menyerang mereka bertiga, sehingga baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Beruntungnya, mereka mampu menghabisi semua tentara Vietnam. Namun sial bagi Gates, dia tertembak dan kehilangan nyawanya saat itu juga. Kini tinggal Ackerman dan Boyd yang bertahan. Sementara itu, waktu yang mereka miliki tersisa 30 menit lagi. Mereka berdua kemudian menyusuri terowongan dengan memasuki lubang ventilasi, yang kemudian mereka langsung menuju sebuah ruangan yang mana merupakan ruangan tempat penyimpanan senjata musuh. Mereka tidak menemukan binder di sana, dan seketika itu masuk seorang tentara Vietnam dan langsung menyerang mereka. Ackerman menyuruh Boyd untuk mengambil bindernya di tempat yang berbeda, sementara dirinya akan berduel dengan tentara Vietnam tersebut. Boyd berhasil menemukan bindernya dan di sana dia juga melihat rekannya yang menjadi sandera tentara Vietnam. Setelah mengambil bindernya dan menyelamatkan rekannya, mereka pun keluar untuk menemui Ackerman. Sementara itu, Ackerman masih berduel dengan tentara Vietnam. Tiba-tiba tentara Vietnam melemparkan sebuah granat, sehingga membuat Ackerman langsung berlari menuju jalan keluar, dan kemudian bertemu dengan Boyd yang tengah membawa rekannya. Tiba-tiba granat itu meledak,
dan beruntungnya mereka bertiga masih selamat. Mendengar suara ledakan di bawah, kolonel dan timnya yang berjaga langsung bersiap-siap di pintu keluar untuk melindungi mereka. Ketika mereka akan keluar, tiba-tiba seorang tentara Vietnam menyerang Boyd menggunakan pisau dan berhasil menusuk Boyd. Beruntungnya, Boyd masih selamat dan mampu menyerang balik, sehingga mampu membunuh tentara Vietnam tersebut. Setelah itu, mereka bertiga pun langsung menuju pintu keluar. Dengan susah payah, mereka menggotong rekannya yang terluka. Sementara itu, diperlihatkan Komandan Drummond yang melaporkan kepada Kapten Mora bahwa waktu mereka sudah habis. Tidak lama kemudian, Ackerman pun berhasil keluar dari terowongan, yang di sana sudah ada kolonel dan timnya yang berjaga di atas. Kolonel mengatakan kepada Ackerman bahwa mereka berhasil menjalankan misi. Selanjutnya, Kapten Mora melaporkan kepada Komandan Drummond bahwa mereka berhasil mendapatkan bindernya kembali. Saat itu juga, Komandan Drummond ingin berbicara dengan Ackerman. Komandan mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Namun Ackerman mengatakan bahwa dalam membawa binder itu kembali, banyak rekannya yang meninggal. Lalu Ackerman bertanya, apakah ada catatan untuk menulis kisah mereka? Komandan pun menjawab bahwa catatan seorang prajurit tidak ditulis dalam buku atau dihiasi dengan medali. Komandan kemudian mengatakan, mereka akan dikenang sebab darah mereka ada di bumi dan mereka akan hidup selama-lamanya atas jasa yang sudah mereka lakukan. Kemudian komandan pun menutup teleponnya. Diketahui, binder itu langsung dimusnahkan oleh Kapten Mora dengan cara dibakar, agar informasi apapun yang ada di dalamnya tidak jatuh lagi ke tangan musuh. Kemudian, film pun selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.